Saya buka potensionya 27 kali 6,60 ampere, sama ya. Kalau selisih sedikit itu wajar. Oke, belum melanjutkan video yang kemarin. Ini part 2-nya ya. Nah, ini kemarin driver OCL 140 out kolektor yang kemarin. Ini sudah selesai kita rakit, sudah selesai kita rapikan. Ini mau tak review sekali lagi untuk power jadinya. Nah, tapi sebentar ini tak cabut dulu. Nanti kita load lagi ya. Sebentar. Untuk trafo menggunakan 10 ampere ya, tapi 10 ampere nya enggak murni nih lor. CT55 seperti ini. Mereknya CSH. Elko nya menggunakan 4 biji Epsilon. Nah, 4700 mikro 100 volt 4 buah. Driver menggunakan ini kemarin yang tak review di part satunya. OCL 140 watt out kolektor. Boxnya menggunakan box bell MK202. Sedikit kita modif di bagian ini kita bor sendiri, kita kasih LED untuk indikator sinyal lor, biar seperti power build up, nah, kata yang punya. Nah, seperti ini. Ini drivernya 3 set final Toshiba. Fitur udah komplit, ada input balan, LED indikator sama speaker protector pastinya. Nah, panjang kitnya 18 cm setengah, lebarnya 5 cm. Panjang pendinginnya ini kemarin 30 cm tak potong menjadi 20 cm lor. Seperti ini penampakannya. Kabel menggunakan apa ini, Makita 0,75 seperti ini. Kabel input output menggunakan ini Canary original. Kipas 12 volt DC. Belakangnya seperti ini bola. Tak spilkan. Nah, ini kita modif. Ini kita bor kemarin menggunakan bor 24 mili ya, serotok embrek ya gak apa-apa lor, soalnya bor manual. Ini jack input cuma buat variasi, ini enggak dipakai karena inputnya sudah balan. Ini untuk binding post out speakernya seperti ini penampakannya. Ini untuk rumahan sangat cocok sekali ya lor. Buat miniatur juga jos. Tapi kalau mau buat miniatur balap, trafonya jangan pakai yang ini. Sekali lagi, ini spek untuk rumahan, harganya nggak sampai 2 juta power seperti ini lor. Jadi murah meriah, fitur komplit. Tapi ya mengingat biaya ya, trafo yang kita gunakan walaupun 10 ampere ini nggak murni ya, ini yang kecil ini lor. Jadi nanti ketika kita load ada drop tegangan yang lebih, itu jangan kaget, itu udah pasti karena ini trafonya nggak murni lor. Ini 10 ampere yang kecil ya, ini kecil sekali seperti 5 ampere. CT nya 55 itu bola. Nah, seperti ini penampakannya. Yang mau pesan power jadi seperti ini nggak sampai 1,5 juta, bisa langsung japri nomor WA bro. Nah, pengerjaan insya Allah rapi ya. Ini fitur komplit, cuma nggak ada softstarnya lor. Ini nggak perlu pakai softstar. Ini buat rumahan udah jos pokoknya. Rumahan udah ada input balan, udah ada speaker protector, LED indikator, itu udah mewah banget bro. Kita sambil kopi dulu. Yang mau pesen kit jadi juga bisa, kit full set juga bisa, kitnya saja tanpa final juga bisa langsung japri nomor WA bola. Nanti tak, itu nomor WA saya udah ada di kolom deskripsi. Nah, yang mau spill TikTok juga ada, TikToknya DRP Audio juga bisa di spill di TikTok. Nah, konten-konten yang pendek-pendek di TikTok sudah ready juga. Boxnya bel ini lumayan tebal lor, recommended banget ini buat ampli rumahan ya. Ingat ya bolo, ini spek rumahan, jadi jangan dipaksakan untuk speaker yang wattnya besar. Nah, soalnya ini nanti kisaran wattnya kalau pakai trafo segini, walaupun tulisannya 10 ampere CT55, ini kan 10 ampere cara Jawa ini banci lor nek wong do ngarani. Teman-teman yang mengatakan trafo banci alias trafo yang kecil ya, walaupun tulisannya 10 ampere.
Tapi saya nggak, sekali lagi mohon maaf saya nggak menjelekkan trafo ini, soalnya mengingat juga harganya. Kalau trafo yang murni itu pasti harganya juga 2 kali lipatnya ini bolo gitu. Jadi ini mengingat untuk biaya perakitan biar teman-teman juga bisa membuat power dengan harga murah tapi nggak murahan dengan fitur komplit seperti ini. Ya kita gunakan trafo yang sedang dan cukup buat mensuplai ini. Soalnya kuncinya power itu di trafo juga bolo. Kunci utamanya ini malah di trafo. Jadi bukan di jumlah transistor final. Begitu kawan. Jadi buat teman-teman yang merakit kelas AB finalnya kelas merakit driver kelas AB buat power amplifier, drivernya masih renteng-renteng kayak rel spor, kayak spor itu mohon dikoreksi lagi ya. Nggak perlu, itu malah mubazir nanti, buat malah banyak mengeluarkan banyak biaya tapi malah hasilnya nggak maksimal itu teman-teman. Oke, langsung saja mari kita load saja ya. Ini kita load, dummy loadnya cuma ada itu 4 ohm. Nah, kita load, kita colokkan dulu untuk stekernya ini, jalur AC trafo. Ini ada jack banana, kita colokkan ke channel 1 dulu, kita load channel 1. Kita lihat nanti wattnya berapa. Lah ini jacknya seperti ini, udah balan, pasti suaranya juga maksimal. Sebentar, nah, saya tunjukkan untuk tegangan PLN di rumah saya ketika jam malam ya, lumayan bagus, sudah bagus seperti ini lor. Nanti untuk hasil wattnya teman-teman bisa kalikan sendiri ya, untuk VRMS VAC outnya sama ampernya. Ini dikalikan ini nanti ketemunya berapa watt di 4 ohm. Tapi sekali lagi saya ingatkan, karena mengingat trafonya juga kecil, jangan mengharapkan watt yang besar bolo. Itu. Jadi buat power amplifier itu sekali lagi saya jelaskan, buat power amplifier itu sesuatu yang mahal. Dan otomatis ketika kita mau mengejar watt yang lebih, otomatis kita harus ganti trafo yang lebih besar. Dan trafo yang lebih besar itu otomatis harganya juga lebih mahal teman-teman. Gitu. Oke, langsung saja kita colokkan dulu. Kita on kan ya. Nanti kita lihat sampai di layar osiloskopnya sampai klipnya nanti ketemunya berapa watt di 4 ohm. Ya, sebentar kita nyalakan, bismillah. Nah, ini speaker protectnya udah nyala. Nah ini saya sambung sebentar, ini untuk LED powernya kita sambung ke power ini yang satu ya, jadi untuk LED indikator bro. Nah seperti itu kawan. Ini LED signal langsung kita ambil dari jalur ini, yang satu itu power itu yang nyala sendiri itu, karena ini powernya tak ambilkan dari channel 1 ini tok. Itu oke, langsung saja kita sebentar kita injek sinyal 1 kilo ya. Kita nyalakan dulu tang ampernya, kita load channel 1 dulu. Nah kita lihat di sana osiloskopnya, kita buka channel 1 perlahan. Nah ini sudah klip, ketemunya di 27,80 VRMS dikali 7 ampere. Nah, kita bulatkan di 7 ampere gitu ya. Nah, itu bisa dihitung sendiri bolo untuk hasil wattnya. Nah, itu posisi klip channel 1 ini. Clippingnya bagus sekali ini teman. Mantap sekali nih power. Panasnya enggak gitu seberapa ya, soalnya kipasnya juga kita kasih yang bagus. Kita lihat sekali lagi clippingnya. Sebentar, saya fokuskan dulu kameranya. Nah mantap lor. Nah ciri-ciri kalau power tidak bagus, clippingnya enggak seperti itu lor, melainkan nah pas ketika ngotak itu enggak seperti ini bentuknya, pokoknya enggak bagus seperti ini. Yang bagus itu sinyalnya seperti ini. Nah
Sinyal clipping power yang bagus. Ini load di 4 ohm loh ya. Nah, ketika kita load pasti ada drop tegangan, teman. Jadi misalkan ini ada trafo. Ini posisi standby ya. Nah, posisi standby untuk PSU-nya ground terhadap main. Nah, sekian volt lur. CT55 10 ampere merek ini. Nah, itu yang kecil ya, ini bukan yang murni. Ketemunya DC-nya seperti ini. Sekian. 72,9 volt DC. Ketika kita load pasti ada drop tegangan. Nah, dan drop tegangan tersebut bisa dipengaruhi satu dari tegangan PLN, kedua dari trafonya. Gitu. Kita load ya, coba itu dropnya berapa. Nih. Sampai klip loh. Hampir separuhnya lur dropnya. Karena mengingat apa? Tadi trafonya enggak yang murni ya, yang dipakai trafo yang kecil. Mengingat harganya juga lur, power sekian udah dapat fitur lengkap. Ya trafonya menggunakan yang seperti ini gitu. Jadi jangan berharap yang lebih. Kalau mau yang lebih otomatis harga power jadinya juga lebih mahal. Nah, ini depan. Begitu. Sekali lagi, saya nggak menjelekkan trafo ini ya. Trafo ini juga bagus lur, karena saya juga pakai berkali-kali lur. Gitu. Kita lanjut di channel 2, kita load. Sebentar kita pindah dulu input sama output speakernya. Sebenarnya groundnya jadi satu, nggak apa-apa. Kita load channel 2. Ini channel 2. Saya buka potensionya 27 kali 6,60 ampere, sama ya. Kalau selisih sedikit itu wajar. Loh, ini clippingnya juga bagus sekali. Jas lur. Ini amplifier seperti ini untuk kelas rumahan itu sangat-sangat recommended. Bisa dihitung sendiri teman-teman untuk buatnya. Nah, ini posisi saya panteng lur. Gak jeblok-jeblok ini. Iya kira jeblok-jeblok. Genses lur, tidak diragukan lagi. Monggo yang minat bisa langsung japri lur. Untuk estimasi pengerjaan ya 3 sampai 5 hari lur paling lama. Nah, kurang lebih video kali ini cukup sekian dulu ya bolo. Nah, nantikan konten-konten DRP Audio selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga bunyikan tombol tekan tombol loncengnya lur, jangan bunyikan. Nggak dibunyikan nggak bisa. Ditekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan info selanjutnya dari channel DRP Audio. Sekian dulu teman-teman, terima kasih.